Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magrifa Suryani dengan NIM 22058029. Di sini dengan mata kuliah Media Pembelajaran Sosiologi. Saya akan membuat media pembelajaran sosiologi dalam bentuk audiovisual. Baik, langsung saja dengan materi yang pertama, yaitu materi struktur sosial. Struktur sosial merujuk pada pola-pola yang terorganisir dalam masyarakat yang mempengaruhi interaksi antar individu dan kelompok. Struktur sosial mencakup berbagai aspek, termasuk hierarki, peran, status, dan institusi. Baik, mari kita jabarkan satu persatu materi tentang struktur sosial. Yang pertama itu ada hierarki sosial. Hierarki sosial mengacu pada tingkat atau derajat kekuasaan, pengaruh atau status dalam masyarakat. Ini bisa mencakup kelas sosial, kasta, atau stratifikasi berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendidikan, atau kekuasaan politik. Hierarki juga membentuk pola yang menentukan akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Yang kedua itu peran dan status. Peran adalah perilaku dan tanggung jawab yang diharapkan dari individu berdasarkan status sosial mereka dalam masyarakat. Status merujuk pada posisi sosial relatif individu dalam hierarki sosial. Peran dan status saling terkait dalam membentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Contohnya itu, seorang guru memiliki peran yang berbeda dari seorang siswa, dan status mereka mencerminkan posisi dalam hierarki pendidikan. Selanjutnya itu institusi sosial. Institusi sosial adalah struktur atau organisasi dalam masyarakat yang mengatur pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Hal ini mencakup lembaga seperti keluarga, sekolah, agama, dan pemerintah. Institusi ini membentuk norma, nilai-nilai, dan ekspektasi sosial yang mengarahkan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang keempat ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial mengacu pada perubahan dalam status sosial individu atau kelompok dalam hierarki sosial. Mobilitas ini bisa menjadi vertikal atau naik atau turun dalam hierarki, horizontal berpindah antara posisi yang setara, atau intergenerasional perubahan status sosial antar generasi. Yang kelima itu ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merujuk pada kompleksitas struktur sosial yang melibatkan perbedaan-perbedaan dalam status, peran, dan kekuasaan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Diferensiasi sosial mencerminkan keberagaman dan kompleksitas dalam organisasi sosial. Solidaritas sosial merujuk pada tingkat kohesi atau persatuan dalam masyarakat. Ini mencakup solidaritas mekanis, persatuan berdasarkan kesamaan, dan solidaritas organik, yaitu persatuan berdasarkan interdependensi dalam masyarakat yang kompleks. Selanjutnya itu ada materi diferensiasi sosial. Adalah perbedaan pada anggota masyarakat secara horizontal. Maksudnya, pembeda ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Diferensiasi sosial ini juga terjadi karena seorang individu maupun kelompok secara biologis maupun fisiknya berbeda sejak awal mula keberadaannya dan sudah dibedakan melalui keturunan. Adapun ciri-ciri dari diferensiasi sosial yang pertama itu ada ciri fisik, yaitu diferensiasi sosial merupakan ciri yang berhubungan dengan ras,
warna kulit, warna mata, bentuk rambut, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Kedua itu ada ciri sosial. Ciri sosial pada diferensiasi sosial merupakan ciri yang memiliki hubungan dengan fungsi individu pada setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Fungsi dari ciri sosial sendiri berkaitan dengan profesi maupun pekerjaan yang dimiliki masing-masing individu. Yang ketiga itu ada ciri budaya. Ciri budaya diferensiasi sosial merupakan ciri yang memiliki hubungan dengan kebudayaan serta adat istiadat masyarakat di suatu negara atau wilayah. Selanjutnya itu ada bentuk dari diferensiasi sosial. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, klan. Tiga itu suku bangsa. Empat itu ras. Yang kelima ada agama. Materi stratifikasi. Stratifikasi sosial secara umum pengelompokan anggota masyarakat dengan bertingkat maupun vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang artinya lapisan dan sosial adalah masyarakat. Faktor-faktor terbentuknya stratifikasi sosial yang pertama karena kekuasaan, kedua itu kekayaan, yang ketiga ada kehormatan, yang keempat ada ilmu pengetahuan. Sifat stratifikasi ada tiga. Yang pertama terbuka ini memiliki sifat dinamis dengan mobilitas cukup besar. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat dapat berpindah dengan bebas dalam strata sosial baik secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua itu tertutup, yaitu sifatnya yang diskriminatif karena stratifikasi ini sulit untuk melakukan mobilitas secara vertikal. Ketiga itu gabungan. Stratifikasi campuran antara tertutup dan terbuka. Contohnya seseorang individu yang memiliki kasta sudra, ia bisa berpindah daerah dan ke daerah yang tidak mengenal sistem kasta. Haryanto, kesetaraan dalam kehidupan sosial merupakan tata politik sosial ketika semua orang dalam masyarakat memiliki status yang sama. Adapun bentuk dari kesetaraan yang pertama gender atau jenis kelamin merupakan pembeda antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada ciri biologisnya. Ada kala kondisi sosial di suatu daerah menganggap kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, atau sebaliknya. Terkait dengan kesetaraan, status sosial antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan, mencapai taraf kehidupan yang lebih layak.